Ya, puji Tuhan, sahabat yang terkasih, shalom bagi kita semua. Saya masih menanggapi tentang pernyataan Ustadz Felixio ya. Ini video yang kedua. Video yang kemarin saya terkena banyak sekali laporan sahabat, sehingga video itu bermasalah di YouTube walaupun masih bisa ditampilkan ya. Video pertama kemarin tanggapan saya bagaimana Alkitab itu dikentutin, Alkitab diinjak-injak di toilet atau di WC, Alkitab dijadikan bungkus gorengan, Alkitab dibuat bungkus kacang, bungkus tempe, bahkan banyak hal yang saya tampilkan di dalam video pertama itu saudaraku, termasuk olok-olok Alkitab di masjid ya. Nah, video yang kedua ini saya juga menanggapi pernyataan Ustadz Felixio. Coba kita lihat dulu videonya sahabat. Jadi kalau ada orang muslim dia bakar Alkitab misalnya ya, saya yakin tuh MUI akan bilang tangkap orang itu karena dia tidak melakukan sesuatu yang diajarkan oleh agama saya, oleh agama Islam. Tangkap orang itu. Oh, gosakannya kalau buzzer pasti akan nyambut tuh pasti. Kalau ada orang bakar Alkitab gitu misalnya, itu pasti buzzer akan nyambut. Tapi saya sebagai orang yang belajar agama tahu bahwa ini bukan seruan atau bukan perintah daripada agama, saya juga akan bilang ini nggak boleh. MUI pasti akan bilang tangkap tuh orang. Kenapa? Karena ini akan merusak citra Islam. MUI pasti akan bilang tangkap tuh orang. Kenapa? Karena ini akan merusak citra Islam. MUI pasti akan bilang tangkap tuh orang. Kenapa? Karena ini akan merusak citra Islam. Gitu loh maksudnya. Ya, sahabat yang terkasih, kita sudah mendengar apa yang dikatakan Ustadz Felixio. Kalau ada orang yang membakar Alkitab, MUI akan bergerak, bahkan umat Islam akan bergerak, karena orang yang membakar Alkitab, yang kentutin Alkitab, yang injak-injak Alkitab itu sudah membuat malu Islam. Apa yang dikatakan Felixio ini saudaraku yang terkasih cukup berbeda dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan ya. Oke, kita lihat dulu kejadian-kejadian bagaimana pembakaran Alkitab yang ada di Indonesia. Ini kita lihat fotonya. Pembakaran Alkitab oleh TNI di Papua bukan hoak. Jadi ini berita yang cukup lama terjadi sahabat. Bagaimana seorang oknum TNI membakar Alkitab di Papua. Saya percaya sekali dengan TNI bahwa dia akan menindak tegas anggotanya apabila melakukan sebuah hal yang seperti di dalam foto ini ya, membakar kitab suci agama lain. Saya sangat percaya. Tetapi yang mau saya soroti apa yang dikatakan oleh Ustadz Felixio, bahwa MUI pasti bergerak karena ini membuat malu umat Islam. Tetapi pada faktanya ketika Alkitab dibakar di Papua, saya belum dengar tuh ada satupun MUI atau umat Islam atau para ulama bergerak menentang atau menegur orang yang membakar Alkitab ini. Alkitab yang dikentutin saja sahabat, mereka diam ya kan. Oke sahabat, kita lanjut ke bukti kedua. Heboh, isu Alkitab dibakar mengejutkan, reaksi umat Nasrani di Jayapura keren habis. Sebenarnya kata keren habis ini rataan reaksi olok-olok ya. Bagaimana ketidakadilan ini terjadi di negeri ini terus menerus. Pembakaran Alkitab, mentang-mentang Alkitab adalah kitab suci orang minoritas di negeri ini ya dibiarin. Makanya mereka katakan keren habis sahabat. Kalau benar-benar Kristen ya pasti sedih lah, pasti menangis sahabat ketika kitab sucinya dibakar. Itu sudah pasti. Karena apa sahabat? Orang Kristen itu kan diberkati, dilindungi, dikuatkan oleh karena membaca firman Tuhan, isi daripada Alkitab itu ya. Umat Kristen mereka tidak langsung kepanasan, ngamuk-ngamuk, geruduk sana sini, demo berjilid-jilid, terus merusak tempat ibadah lain. Oh, jangan harapkan hal seperti itu dari ajaran Kristen sahabat. Itu tidak ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran kasih. Oke, kita lihat bukti ketiga. Untuk bukti di Indonesia bagaimana Alkitab itu diolok-olok, diinjak, dibakar dan yang lain-lainnya, banyak saya upload di video pertama sahabat, video respon saya kepada Ustadz Felixio. Oke, sekarang kita beralih ke negeri tetangga, negeri Malaysia. Bagaimana juga di sini terjadi hal yang sama sahabat. Nah, ini cukup konyol sekali sahabat. Jelang pemilu ajakan bakar Alkitab beredar di Malaysia. Masa ya mau pemilu saja Alkitab Kristen menjadi sasaran? Untuk hal politik saja yang jadi sasaran Alkitab orang Kristen. Itulah saudaraku, saya
cukup bersedih kadang-kadang kalau mendengar kabar-kabar saudara kita Kristen di Malaysia itu ya. Mereka begitu berbeban berat, pergumulan mereka berat menjadi seorang kaum minoritas. Ya, berat di Indonesia saudaraku, jauh lebih berat di Malaysia loh. Ya, karena saya sering mendengarkan curhatan mereka di sana, bagaimana mereka juga mengalami di sana begitu ya. Ya memang di sana ada gereja, tetapi gereja yang sudah ada tidak boleh ada lagi penambahan, apalagi nambah orang murtad. Gereja saja tidak boleh ditambah, apalagi menambah orang murtad. Murtad di sana saudaraku adalah perbuatan kriminal, tetapi kalau mualaf adalah berkah, disanjung, dipuji begitu ya. Ya, sekarang kita beralih ke bukti berikutnya. Ini lebih parah lagi sahabat. Demonstran Amerika bakar Alkitab dan bendera Amerika Serikat di Portland. Ini di daerah yang banyak Kristennya, mayoritas Kristen. Orang-orang imigran di sana ditampung, digaji, dikasih makan, disekolahkan, diobati sahabat, dilindungi, tetapi tega-teganya mereka bakar Alkitab. Gimana ini kalau terjadi di Indonesia ya? Dibalik ini jadi bakar Quran gitu ya. Para orang-orang Filipina atau orang Amerika, orang bule gitu ya, bakar-bakar Al-Quran di Indonesia. Ini gimana kalau terjadi seperti ini ya, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Timur Tengah begitu ya, di Pakistan, di Afghanistan. Halal darah sahabat. Dan fakta-fakta begitu kita bisa melihat kebenaran loh sahabat. Fakta begitu. Ketika agama melakukan ketidakadilan sahabat, atau agama melakukan keegoisan, itu bukanlah sebuah kebenaran sahabat. Kalau saya tinggalkan kepercayaan begitu. Iya, saya tinggalkan sahabat. Tidak ada Tuhan yang melakukan ketidakadilan kepada ciptaannya begitu. Ya, kita lihat lagi sahabat bukti berikutnya. Ini kita perhatikan ya, bagaimana ISIS membakar Alkitab juga, supaya habislah orang Kristen yang ada di Irak ya. Mereka lakukan itu, dan ISIS bukan pertama kali melakukan pembakaran Alkitab, sudah sering sahabat. Bahkan mereka menganiaya pendeta, membakar gereja, mempersekusi orang-orang Kristen. Itu sudah sering kita dengar sahabat, bahwa mereka melakukan hal-hal seperti itu demi bela agama. Walaupun banyak saudara muslim mengatakan ISIS bukan Islam katanya, tetapi benderanya kita lihat ya, apakah itu lambang salib atau bukan. Nah, kita bisa mengetahui sahabat bukti apa yang mereka bawa, teriakan apa yang mereka lakukan, lapas apa yang mereka sanjung gitu ya, perkataan yang mereka perkatakan, ibadah yang mereka lakukan. Ibadah apa? Apakah mereka ke gereja? Kan tidak sahabat ya. Semua itu dilakukan untuk menutupi saudaraku oknum-oknum yang menjelekkan agama mereka. Makanya mereka katakan itu bukan Islam. Ya sudahlah sahabat, seperti yang saya selalu katakan sahabat, kebohongan ditutupi kebohongan akan semakin menambah kebohongan. Oke sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.